Salam Guru Penggerak. Setelah melalui serangkaian kegiatan pada modul 1.1 pendidikan guru penggerak ini, saya dapat menyimpulkan beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pertama, pendidikan merupakan tuntunan agar tercapainya kodrat murid, sehingga memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kedua, anak diibaratkan seperti kertas dengan goresan yang masih buram. Tugas guru adalah memperjelas goresan buram tersebut tanpa merubah bentuknya. Goresan yang diperjelas tentunya goresan yang bersifat positif, sedangkan yang bersifat negatif dibiarkan tetap buram. Ketiga, pendidikan merupakan tempat persemaian bibit-bibit kebudayaan. Artinya, pendidikan dan kebudayaan harus selalu berdampingan. Keempat, pendidikan itu seperti bertani. Guru sebagai petani dan murid sebagai bibit tanamannya. Petani tidak dapat merawat tanaman jagung seperti merawat tanaman padi. Begitupun sebaliknya. Lalu petani juga tidak dapat menanam padi dan berharap tumbuhnya menjadi jagung. Itu tidak mungkin. Demikian juga dengan tugas seorang guru atau pendidik. Guru hanya dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat anak tersebut. Guru tidak akan bisa mengubah kodrat anak tersebut untuk mengikuti kodrat dari guru atau dibuat menjadi kodrat orang lain. Kelima, pendidikan harus selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang merupakan lingkungan dan kodrat zaman yang merupakan kemajuan teknologi atau perkembangan zaman itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi lingkungannya. Hal terakhir yang dapat saya simpulkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus berhamba pada murid. Maksudnya, semua hal yang berkaitan dengan pendidikan itu harus berorientasi dan berpusat pada murid. Sebelum memahami pemikiran KHD tentang pendidikan, saya menganggap murid itu tidak mengetahui apa-apa. Lalu, saya juga sering memaksa murid untuk mengikuti cara saya untuk berpikir, memaksa murid untuk mengikuti metode yang saya gunakan. Lalu, menganggap keaktifan murid sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu. Lalu penggunaan teknologi seperti laptop dan proyektor sangat jarang saya gunakan. Sedangkan setelah memahami pemikiran KHD, setelah mengikuti kegiatan pada modul 1.1, saya sudah mulai memberikan kesempatan yang luas kepada murid untuk mengungkapkan ide dan pemikirannya. Lalu mulai memasukkan dan mengaitkan kekayaan budaya lokal dalam pembelajaran di kelas. Mulai menggunakan teknologi dan dalam pembelajaran di kelas seperti laptop dan proyektor. Lalu menyesuaikan cara penyampaian materi ajar dengan minat siswa, dengan memvariasi tampilan bahan ajar berupa video, gambar, tulisan, suara, dan lain-lain. Lalu bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini telah diaktifkan di sekolah? Ada beberapa kegiatan sebenarnya yang sudah menggambarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan. Pertama, seringkali di sekolah dalam penerimaan tamu itu menggunakan tradisi Manggarai, yaitu kepok tiba Mekah, yang artinya penyambutan tamu. Nah, kegiatan ini selalu dilakukan di sekolah saat menerima tamu, terutama
tamu dari dinas. Nah, hal ini menunjukkan sopan santun saat menerima tamu. Hal ini menunjukkan pendidikan sebagai tempat tumbuhnya benih-benih seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu kegiatan berikut adalah pentas seni yang menjadi agenda tahunan di SMA Negeri 5. Dalam pentas seni ini, sebagian besar atau semua siswa memiliki kesempatan untuk menampilkan bakat-bakat yang mereka miliki, mulai dari menyanyi, menari, membaca puisi, mencipta puisi, bermain alat musik, drama, dan lain-lain. Dan satu hal yang menarik dalam kegiatan pentas seni ini harus menggunakan pakaian adat daerah Manggarai. Sehingga di sini juga nampak bahwa kebudayaan itu tidak bisa terlepas dari dunia pendidikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan dan mendaraskan sebuah puisi yang berjudul Jejak Anakku. Salam kenal semuanya, saya Franciscus Biliardus Rinaldi Barus, biasa dipanggil Naldi. Jejak anakku. Aku, ayahmu, berpesan. Jika sang bijaksana menyuruhmu mengikuti jejaknya, dengarkan. Jika sang penyabar menyuruhmu mengikuti jejaknya, dengarkan. Jika sang kaya menyuruhmu mengikuti jejaknya, dengarkan. Pesanku ayahmu, bijaksanalah dengan jejakmu, sabarlah dengan jejakmu, kayalah dengan jejakmu. Anakku, aku ayahmu takut. Si Timur selalu merayumu dengan apa yang disebut nikmat. Si Barat merayumu dengan apa yang disebut lezat. Si Utara merayumu dengan apa yang disebut mewah nan elit. Pesanku ayahmu, tetaplah pada jejakmu. Tetaplah pada adabmu, tetaplah pada kodratmu. Anakku tercinta, jika kau takut ayahmu tak punya, tenang. Ayah segera berlari pada si empunya. Jika kau takut suaramu tak didengar mereka, tenang, ayah akan menulis agar dilihat mereka. Anakku tercinta, ingatlah adab Manggarai kita. Gotong royong semangat kita, saling membantu jiwa kita. Anakku, aku ayahmu berpesan. Ingatlah pesan saudara dan leluhur kita. Lalong bakok du lakon, lalong rombeng du kolen. Pesan yang syarat akan harapan. Harapan akan pencapaian tertinggimu sebagai insan. Anakku, tanamlah adab kita Manggarai dalam dirimu. Ciptakan jejakmu, capailah kodratmu. Ayah dan Manggarai
selalu menuntunmu. Manggarai Timur, 25 Agustus 2023. Terima kasih. Latar belakang dan makna puisi Jejak Anakku. Puisi ini dibuat berdasarkan hasil refleksi saya sebagai seorang guru setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dalam puisi ini, saya menggambarkan guru sebagai orang tua dan anak adalah murid. Melalui puisi ini, saya menggambarkan bahwa tugas guru sama dengan tugas orang tua, yaitu menuntun anaknya untuk mencapai kodratnya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain atau tanpa mengikuti kodrat orang lain. Dalam puisi ini, kodrat saya ibaratkan sebagai jejak dari seorang anak. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, sesuai dengan kodratnya. Dalam puisi ini, hal ini ditunjukkan melalui jika sang bijaksana menyuruhmu mengikuti jejaknya, dengarkan. Jika sang bahagia menyuruhmu mengikuti jejaknya, dengarkan. Dan jika sang kaya menyuruhmu mengikuti jejaknya, dengarkan. Tapi, sebagai guru, kita hanya bisa menuntun anak untuk mencapai jejaknya sendiri tanpa mengikuti atau meniru jejak orang lain. Di bait berikutnya, isinya, bijaksanalah dengan jejakmu, berbahagialah dengan jejakmu, kayalah dengan jejakmu. Artinya, anak itu harus membuat jejaknya sendiri, sesuai dengan kodratnya. Artinya, anak itu harus membuat jejaknya sendiri, sesuai dengan kodratnya. Dalam bait ini juga saya berpesan bahwa masukan atau jejak dari orang lain bukan berarti ditolak. Masukan dan jejak orang lain itu didengarkan dan dijadikan masukan untuk jejak anak, untuk menambah jejak anak tersebut, menambah informasi, menambah pengetahuan anak, tanpa mengikuti jejaknya. Bahagialah dengan jejaknya, jadikan jejak orang lain sebagai penuntun untuk mencapai jejak atau kodrat anak itu sendiri. Ki Hajar Dewantara juga berpesan bahwa dalam pembentukan budi pekerti, kodrat alam dan kodrat zaman juga harus diperhatikan. Artinya, keadaan alam atau lingkungan dan kemajuan zaman harus diperhitungkan dalam pembentukan karakter anak dalam dunia pendidikan. Di zaman digital sekarang ini, ada begitu banyak pengaruh luar yang mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia, khususnya para murid. Pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Tugas pendidik adalah menyaring pengaruh-pengaruh tersebut agar tidak menghilangkan budaya luhur bangsa Indonesia. Dan hal ini merupakan tantangan pendidikan pada saat ini. Lalu, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menggerakkan atau memasukkan kegiatan kebudayaan itu sendiri, kebudayaan daerah, ke dalam dunia sekolah, pada dunia pendidikan. Sehingga hal-hal positif dan luhur dari kebudayaan kita tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah luntur. Dalam puisi ini, saya menggambarkan ketakutan para orang tua dan guru di zaman ini. Yang tampak dari bait, si timur selalu merayumu dengan apa yang disebut nikmat. Si barat merayumu dengan apa yang disebut lezat. Si utara merayumu dengan apa yang disebut mewah nan elit. Solusi dari tantangan tersebut tampak pada bait berikutnya, yaitu pesan dari orang tua dan para guru agar seorang anak tetap pada jejaknya, tetap pada adabnya yang berarti kebudayaannya, tetap pada kodratnya, kodrat yang ia cita-citakan. Bait berikutnya berisi tentang tantangan dan solusi.
Tantangan pertama adalah keterbatasan materi dari orang tua dan sekolah yang tampak dari baris jika kau takut ayahmu tak punya. Solusinya ditawarkan pada baris berikutnya, yaitu ayah akan berlari pada sang empunya. Maksudnya, seorang guru dan orang tua akan selalu berusaha dengan berbagai cara untuk melengkapi kebutuhan anak untuk mencapai kodratnya. Baik itu dengan cara meminjam ke sekolah lain yang memiliki sarana yang lengkap, atau dengan membuat proposal kepada pemerintah untuk mendapat sarana dan prasarana yang mendukung untuk tercapainya kodrat anak didik kita. Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah tidak semua anak atau murid memiliki kesempatan untuk bersuara menyampaikan pendapat. Hal ini tampak pada bait, jika kau takut suaramu tak didengar. Lalu solusi yang ditawarkan tampak pada bait berikutnya, tenang, ayah akan menulis agar dilihat mereka. Hal ini berarti bahwa sekolah dan para guru harus memberikan kesempatan yang luas dan terbuka kepada semua murid untuk menyampaikan pendapatnya. Jika pendapat secara lisan akan membutuhkan waktu banyak, jadi para guru atau sekolah menyediakan seperti kotak saran agar semua siswa dapat menuangkan pendapat dan pemikirannya melalui tulisan. Lalu, isi kotak saran itu harus dibahas bersama semua warga sekolah. Bait berikutnya berisi tentang budaya dan tradisi di daerah kami, Manggarai pada umumnya, Manggarai Timur pada khususnya. Ini ditunjukkan dengan bait, ingatlah adab Manggarai kita, gotong royong semangat kita, saling membantu jiwa kita. Lalu berikutnya, seorang anak harus terus diingatkan tentang pesan para leluhur dan semua warga Manggarai, yaitu pesan lalong bakok du lakon, lalong rombeng du kolen. Maknanya, ayam jantan berbulu putih saat berangkat menempuh pendidikan, dan ayam jantan berbulu warna-warni saat kembali. Maknanya, seorang anak saat hendak berangkat kuliah diibaratkan sebagai ayam berbulu putih yang hanya memiliki satu warna. Maksudnya, belum memiliki banyak ilmu. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, seorang anak diibaratkan sebagai ayam jantan berbulu warna-warni karena telah memiliki banyak ilmu. Bait ini berpesan bahwa semua masyarakat Manggarai selalu mendukung seorang anak untuk mencapai kodratnya. Lalu bait terakhir berisi tentang kesimpulan dan penegasan dari hasil refleksi saya, yaitu tanamkanlah adab kita dalam dirimu, maksudnya adab Manggarai. Lalu ciptakan jejakmu sendiri, capailah kodratmu, ayah, dan semua keluarga kita dan Manggarai selalu menuntun muridnya. Terima kasih, itu sedikit penjelasan latar belakang dan makna puisi Jejak Anakku. Sekali lagi terima kasih.